Apa kabarnya di Kabarnya jauh luar sana? binasa. Kabarnya luar binasa, Bang. Lu gak binasa ya, saya kasih tepukan. Kenapa istilah saya dipakai juga ya? Jangan-jangan dipiralkan di Taiwan. Ini saya mau bawa satu poin saja. Wah, jangan satu aja bang, diborong. Oke. Silakan. Nanti Menurut Pak Ayah silakan nanti pendeta parit yang jatuh kan dari katanya pohon tomat akan menyampaikan. Ya silakan. kan gini, Tuhannya orang Yahudi yang tidak kelihatan itu, yang tidak berwujud, yang tidak diperanakan, sama seperti Muslim. Dan satu poin yang saya akan menyatakan di sini, bangsa Yahudi selalu menantikan yang namanya Mesias. Tapi ketika yang nama Yesus datang, bangsa Yahudi tidak pernah menerima Mesias itu adalah Yesus. Tetapi satu poin di sini, dari saudara Muslim menerima Yesus sebagai nabi dan sebagai utusan, dan dari Kristen menerima Yesus adalah juru selamat. Yang saya tanyakan, apa pengertian dari Mesias menurut Muslim? Wah, soalan enak ini ya. Oke, silakan Ban Farid. Bentarlah saya, mendap dulu. Saya kan ini moderator. Ya silakan. Gini. Tambahkan pada ya, kalau ada yang salah lurusin ya, ada yang salah. Ya di mute aja dulu Ban Mom. Jadi begini, Pendeta Pak. kita ini mau menyampaikan ya. Gimana saya mau lurusin ke Anda guru saya. Kalau saya masuk malah saya bengkokin. Ya lanjut. Jadi ya oke. Pertanyaannya bagus sekali saudaraku. Ini yang saya berharap, ini yang saya harapkan dari saudara kita Kristen bertanya secara apa ya, gamblang, jujur dan nggak neko-neko. Mantap lah ini. Nah memang mengarah kepada pengajaran-pengajaran Yahudism. Oke. Jadi mengenai tentang Mesias itu disebutkan di dalam ayat Bible. Mesias itu adalah orang yang diurapi, ya, orang yang diurapi. Persyaratan menjadi seorang Mesias atau sebagai seorang guru, rabi di bait suci itu harus diurapi, ya, untuk menjadi seorang rabi. Rabi itu sebagai guru yang biasanya berkhotbah di suatu bait suci, bait Allah. Jadi kalau Mesias dalam Islam disebutkan itu nabi. Kalau bukan nabi ya rasul. Kalau Mesias, ya kan? Jadi memang itulah ajaran Yahudi. Ketika Yesus turun disebutkan Mesias. Karena kenapa ya? Pada zaman Yudaism, dan juga pada zaman Taurat, Yesus itu kebiasaannya sering khotbah di bait suci. Kemudian orang-orang para guru-guru datang ke bait suci untuk mendengarkan Yesus sedang berkhotbah. Jadi Mesias itu adalah seorang guru yang diurapi gitu kan. Itu sebagai persyaratan Bang untuk menjadi seorang rabi pada kala itu kan. Jadi begitu Bang penjelasannya. Oke, saya tambahkan. Jadi itu kebenaran dan menerima pernyataan itu. Tunggu dulu abangku, saya sedikit aja menambahkan karena pertanyaan tentang Mesias. Jadi Mesias kan berasal dari bahasa istilah Ibrani, Mesiah, Al-Masiyah. Ya, dalam pengertian adalah pilihan atau yang diurapi ya. Apa yang disampaikan dari pendeta kita ini Pak Farid ya. Nah, yang diurapi. Jadi bukan satu-satunya saja. Yesus yang diurapi kalau dalam Bible ya. Dalam bahasa Yunani istilah
Itu Kristus. Kristus, ya. Dalam bahasa Indonesia Kristus. Makanya dinamakan Yesus Kristus, Yesus Mesias. Ya, Mesias. Mesias artinya orang yang diurapi. Mengurapi dengan apa? Dengan minyak. Ya, tanda bahwa Allah sedang mengkhususkan atau menyendirikan orang itu sebagai peran tertentu. Apa peran tertentunya Yesus ini? Tentu dia menerima firman dan menyampaikan firman. Nah, ketika dia menyampaikan firman itu, nah, murid-muridnya yang mendengarkan itu tentu mengakui dan percaya bahwa Yesus itu adalah utusan dari Bapa. Mari kita dalilkan dalam Yohanes 17 nomor 8. Ini murid-muridnya ya. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Itu. Jadi diberikan firman dan menyampaikan firman, dan yang mendengarkan firman itu sekiranya dia percaya bahwa Yesus itu adalah utusan dari Bapa sesuai dengan pengakuan Yesus. Selamat datang di Kebetulan, ini sangat luar biasa ya. Luar Pertanyaannya biasa, lanjut. luar biasa penjelasannya saudaraku. Tetapi Luar binasa bang. firman itu berawal dari ketiadaan kan? Itu bisa terima? Firman itu berawal dari perkataan yang artinya ketiadaan. Artinya Yesus itu berawal dari firman yang awalnya perkataan Allah kan? Jadi belum ada kan? Jadi pernyataan saya gini. Ketika bangsa Yahudi, di dalam kitabnya bangsa Yahudi, bahwa Allah akan mengutus seorang Mesias bagi mereka untuk menjadi penyelamatan bagi umat manusia di zaman itu, karena manusia itu sudah jatuh dalam dosa, manusia sudah hidup di dalam kenikmatan segala duniawi, segala dosa. Makanya Mesias yang dijanjikan oleh bangsa Yahudi di dalam kitab mereka bahwa dari Allah yang tidak terlihat, lalu firman itu menjadi manusia Yesus itu. Yesus yang adalah bagi saudara muslim mengatakan yang diurapi, yang adalah nabi, yang satu-satunya utusan, yang membawa ke Injil kerajaan Allah, yang diurapi, yang hidup kekal, itu mengenal satu-satunya Allah yang benar dan Yesus yang diutus. Jadi di dalam Yesus ada kehidupan kekal juga. Benar nggak? Gini, di dalam Allah yang tidak terlihat, Allah yang esa, yang tidak diperanakan, ada kehidupan kekal. Menurut saudara muslim, apakah di dalam Yesus ada kehidupan kekal atau tidak? Itu yang saya tanyakan. Simple. Wah, pertanyaan bagus ini lagi nih. Wah, luar binasa betul ini, luar biasa ya. Silakan Pak Pendeta Farid luar binasa ya. Saya kasih makan. Jadi begini Bang ya, kalau kan ini kan sering Anda mengatakan bahwa Yesus itu kan terjadi dua unsur antara kemanusiaan dengan Tuhan kan. Kalau kita berbicara mengenai tentang kemanusiaan, tentulah Yesus tidak akan bakal hidup kekal. Iya kan? Karena kenapa? Manusia yang diberikan roh. Ketika roh itu tidak ada, maka jasad manusia itu, daging manusia ini, itu tidak akan bisa apa-apa. Nah, sedangkan Tuhan atau Allah itu memiliki kehidupan yang kekal. Makanya Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17:3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal aku Yesus yang engkau telah utus. Nah, itu yang dikatakan oleh Yesus. Kehidupan kekal itu menurut Yesus adalah kehidupan
suatu kerajaan di tempat kerajaan Allah. Kalau umat Islam memahami bahwa kehidupan kekal itu setelah mengalami kematian, itu buat manusia, ya kan? Bukan untuk kepada Allah. Khusus manusia ketika meninggal atau mati, ditinggalkan oleh roh, itu rohnya akan menghadap ke Sang Pencipta. Gitu Bang. Jadi pada intinya kedagingan manusia, jasad manusia itu tidak kekal. Karena diberi roh oleh Sang Pemberi roh, Maha Kuasa kan. Sementara manusia akan mati di kemudian hari ketika roh sudah ditinggalkan. Nah, itu Bang. Jadi karena Yesus juga mengajarkan tentang kehidupan kekal. Bahwa mengenal Allah sesuatu yang benar. Itu kata Yesus. Nah, gitu kan. Bukan kepada dirinya. Mengenal Allah itu untuk kepada Allah. Kehidupan kekal itu Bang. Silakan Bang. Luar biasa sekali penjelasannya. Jadi Saya kasih tepukan. Ini udah dijelasin nih. Ya sebelum dilanjut, saya tunggu dulu abangku. Sebelum dilanjut, yang dibawa di tap-tap layar ya, tap-tap layar. Dan saya tekankan dengan si botak. Botak, gara-gara kau saya makan bawang, 2 hari saya kembung, sakit perut saya. Ini kebetulan ada botak di bawah dia, monitor dia ya. Kamu camkan itu botak, nanti saya balas kau ya. Itu dia typing dia. Ya, lanjut. Ya silakan Bang, silakan Bang. Enak ini. Mantap. Oke, jadi segala kekekalan itu berasal dari Allah ya. Oke, satu poin di sini kata Yesus tentang kebangkitan orang Saduki, bahwa di suatu hari di akhir zaman manusia akan bangkit, tetapi hidup seperti roh, hidup seperti malaikat di surga, dan hidup kekal selamanya. Tetapi di dalam Quran ada saudara yang menjelaskan bahwa ketiga hari kebangkitan, bahwa tubuh kemuliaan ini akan bangkit semua, bangkit beserta tubuh. Tetapi kata Yesus di dalam Bible bahwa di hari kebangkitan manusia akan hidup seperti roh, hidup seperti malaikat di surga. Silakan jelaskan. Dalbo, silakan Bang Dalbo. Saya tambahkan Bang Dalbo. Lanjut. Nanti. Lanjut. Ya, gini Bang ya. Saya masih kembung ini gara-gara Pak Botak ini dibawain. Ya lanjut. Jadi memang pernyataan Paulus di dalam perjanjian lama ya, dikatakan bahwa kehidupan yang kekal. Jadi kalau menurut Islam Bang ya, menurut Islam, kehidupan kekal itu di dunia ini, apapun yang namanya ciptaan itu ya, tidak ada yang kekal, kecuali kekal itu hanya milik Allah, gitu kan. Karena semua ciptaan Allah tidak ada yang kekal, karena dikatakan nanti akan bumi ini dan bersisa akan musnah, akan selesai. Dalam arti cerita film itu dikatakan DN, selesai. Jadi itu berada dalam suatu kehidupan yang kekal, gitu kan. Kalau bicara kebangkitan, ya, kalau menurut pemahaman Islam itu setelah dunia ini sudah hancur, lebur, baru kita berbicara kebangkitan. Kalau sebelum dunia hancur, kalau menurut saya pemahaman saya Bang, belum ada kebangkitan. Ya, khusus ke manusia ya. Nah, setelah dunia kiamat, maka terjadilah suatu kebangkitan. Seluruh manusia akan dibangkitkan. Dan semua ciptaan Allah itu akan musnah. Hanya Allah yang hidup berdiri sendiri sebagai penentu pengadilan di kemudian hari kepada manusia, gitu kan, hamba-hambanya yang diciptakan oleh Allah. Jadi kalau dikatakan Yesus bangkit, ya mungkin kita berselisih paham. Karena kenapa? Kalau dikatakan Yesus mati kemudian bangkit, setelah 3 hari kematiannya bangkit, ya itu menurut pemahaman Anda ya. Tapi di Islam itu menangkal itu. Menolak kebangkitan Yesus. Ya. Jadi yang dikatakan hidup yang kekal itu setelah hari kiamat. Dunia ini, bumi ini, dunia ini musnah. Hancur lebur, digantikan dengan dunia lain. Kemudian manusia yang tadinya hidup di dunia itu dibangkitkan. Kalau Indonesia dibangkitkan bersama dengan tubuh, jasad, roh. Nah, mungkin beda lagi dengan pemahaman saudara saya, Kristen ya.
Jadi begitu Bang, ringkat saja saya menerangkan. Takutnya salah lagi kalau saya berpanjang-panjang. Silakan Bang. Oke, berarti simpelnya bahwa di saudara Muslim tidak mengakui bahwa kebangkitan Yesus itu ada. Bukan nggak mengakui Bang, bukan nggak mengakui. Cuman persoalannya kita berselisih paham antara kebangkitan pada sebelum hari kiamat dengan setelah hari kiamat. Nah ini kan Yesus bangkit setelah hari kiamat, sebelum hari kiamat, ya kan? Jadi kami Islam tidak percaya suatu kebangkitan manusia itu sebelum hari kiamat, gitu kan? Itu yang kami percaya Bang. Kalau menurut Anda bagaimana tentang kebangkitan Yesus? Kita kupas lagi di sini, silakan. Iman Kristen tentang Yesus, kalau 2000 tahun yang lalu Yesus tidak bangkit di alam maut, berarti iman Kristen itu gagal, lenyap, gugur. Ya, Tapi sudah pasti ketika begitu, 2000 tahun yang lalu Yesus bangkit, makanya disitulah suatu misteri, suatu rahasia. Kenapa Yesus bangkit di alam maut? Dia mengalahkan maut. Kenapa itu harus terjadi? Itulah suatu misteri dari Allah. Kami Kristen juga tidak bisa memecahkan suatu misteri kebangkitan Yesus sampai hari ini juga. Artinya Pak Farid dia belum bisa menemukan ya apakah Yesus bangkit apa tidak. Nah kalau kita bahas itu Pak, tentu kita runutkan mulai apa ini? Kita mundurkan dulu pembahasannya sebelum penyaliban. Sebelum disalib, tentu kita bahas dulu itu, lalu kita merujuk ke kebangkitannya. Tapi sedikit saya tambahkan bahwa kalau menurut Yesus di surga itu mempunyai tubuh dan ruh. Kenapa? Di dalam Lukas 12:37, berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan orang akan datang dari timur, barat, dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan sorga. Nah, tentu kita pahami bahwa yang makan itu tentu bukan ruh, tetapi jasmani, badan, tubuh yang membutuhkan asupan-asupan. Ya, ini jelas dalam Lukas 13:29 juga disampaikan hal demikian. Begitupun di Lukas 22:30. Banyak dalilnya Pak. Matius 8:11, lalu Matius 25 nomor 10, Yohanes 6:27 sampai 59, itu satu perikop. Ya, Wahyu 19 nomor 9 sama. Di surga itu ada makan dan minum. Nah, sekarang sebelum kita terlalu jauh membahas kebangkitan Yesus, terlebih dahulu dijabarkan dulu teman-temannya, Ban Farid, Pendeta Farid dengan Pendeta Momi Santos. Jadi silakan dijabarkan dulu mulai dari proses penangkapan dan penyalibannya. Jangan dulu langsung dibangkitkan. Karena kalau kita berbicara bangkit, bukan satu-satunya Yesus yang bangkit dalam kitab saudara. Melainkan Yohanes, Yesus sendiri dibangkitkan oleh Tuhannya. Tetapi Yohanes menurut pegawai-pegawai Herodes, Yohanes bangkit dari antara orang-orang mati. Selamat datang di kebetulan. Ya, silakan Pak Farid. Enco ini cemburu ya sama Ban Farid. Ya,
Jadi begini Bang ya, sedikit pendapat ya. Bang Bayu, izin Bang Bayu. Assalamualaikum Bang Bayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau lanjut Bang Bayu, silakan. Lanjut Tambahkan. aja dulu ya. Saya beli teman-teman di bawah jangan lupa di tap-tap layarnya. Untuk Henso tap-tap lah ya Henso ya. Henso, Kalau perlu kalau perlu jangan lupa ya lempar-lempar kombo-kombonya. Kalau nggak punya duit ya jual ayam tetangga ke apa ke di situ kan dosanya sudah ditebus. Ya, yang belum subscribe channel YouTube saya silakan di subscribe ya, supaya saya bisa live streaming juga seperti yang lain. Ya lanjut. Jadi begini ya, berbicara tentang kebangkitan. Bapak itu saya mau beli rokok dulu ya. Ya, silakan, 5 menit. silakan. Jadi sudah pasti ada kaitannya dengan kehidupan yang kekal ya. Jadi diterangkan di dalam tulisan Yohanes 17:3 bahwasanya untuk memperoleh hidup yang kekal di surga itu, maka seseorang harus mengimani Allah Bapa sebagai satu-satunya Allah atau Tuhan yang benar, dan mengimani Yesus sebagai utusan. Kalau kita mau menghidupkan dengan Jadi ayat ini Yesus sama sekali tidak pernah menyinggung sedikit pun dengan harus meyakini adanya dosa waris sebagai Yesus lahir sebagai pengampunan dosa. Karena berbicara tentang kebangkitan kan. Bila Anda berbicara dengan kebangkitan berarti Anda harus mengulik daripada penyaliban, karena disitulah dasar daripada Yesus menjadi Tuhan gitu kan setelah bangkit. Kalau Islam saudaraku, Yesus tidak pernah mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Kalau menurut Islam ya, Islam memandang Yesus sebagai manusia yang diutus sebagai nabi terakhir oleh Israel kepada orang-orang Yahudi dengan kitab suci Injil yang dibawa oleh Yesus. Kemudian menegaskan dalam pengubahan suatu pengajaran, tetapi mengubah hukum Musa, ya kan? Atau tradisi Islam arus utama telah menolak gagasan ketuhanan apapun tentang Yesus sebagai Tuhan atau anak Tuhan atau Tuhan Tritunggal. Islam menolak, saudaraku. Karena Yesus juga diterangkan dalam Al-Quran hanyalah sebagai utusan, penerima firman, penyampai firman, bukanlah Tuhan, gitu kan? Jadi kalau kebangkitan tentu kami tidak mengimani. Karena kenapa ya? Ditolak oleh Al-Quran, Bang. Nah, silakan, Bang. Gak usah panjang-panjang. Lanjut, Bang. Jadi di dalam Yohanes 17 malah dijelaskan juga di situ, di mana Yesus sendiri berkata, "Aku telah menyatakan namamu, Allah Bapa, kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia, bahwasanya mereka itu milikmu." Itu kata Yesus. "Dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu, ya Allah Bapa." Gitu kan? Itu kata Yesus. Jadi Yesus dan para pengikutnya menyatakan bahwa kami ini adalah milikmu, Allah Bapa, gitu kan? Nah. Silakan, Bang. Bang Bayu, silakan, Bang. Dilanjutkan, Bang Bayu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi, Bang Momi. Lagi sibuk kayaknya nih Bang Momi ini. Monitor, Bang. Baik, kalau kita ingin membahas mengenai kebangkitan ini, kebangkitan Yesus ini, kita harus runut dulu juga, Pak. Bagaimana kejadian-kejadiannya. Terutama mengenai waktu Yesus dibaptis.
waktu Yesus dibaptis, ada suara dari langit yang dimana suara itu mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu kata suara yang dari langit, yang mereka imani itu adalah Allah Bapa. Jika seorang anak yang dikasihi oleh seorang bapa, apakah mungkin bapak ini tega mengorbankan anak ini untuk dijadikan penebus dosa atau tumbal lah kata kasarnya, untuk tumbal mati di kayu salib. Yang kedua, sewaktu kejadian di Taman Getsemani, Yesus kan ini berdoa seperti yang tertulis di Ibrani 5 ayat 7. Yesus berdoa bermunajat kepada Tuhan pencipta langit dan bumi untuk demi keselamatan dirinya dari maut. Yang dimana maut itu adalah kematian. Di dalam kekristenan itu yang dimaksud maut itu adalah kematian. Dan di Ibrani 5 ayat 7 itu jelas di sana tertulis, dengan karena kesolehannya maka doanya didengarkan. Dan Yesus ini bermunajat kepada Tuhannya agar dirinya diselamatkan dari maut. Oleh karena kesolehannya maka dia didengarkan. Berarti di sana Yesus ini diselamatkan dari maut dan dia tidak pernah mengalami maut atau kematian. Itu poin yang kedua. Dan mengenai kontribusi iblis mengenai penyaliban ini, sudah jelas banyak tertulis di dalam Bible itu, mulai dari Yohanes 13 ayat 2. Nomor 2. Di sana kontribusi iblis ini sangatlah besar dan ini adalah murni dari rencana iblis. Jika kita bertanya kepada Kristen mengenai penyaliban ini, apakah ini murni penyaliban ini rencana Tuhan? Mereka akan mengatakan bahwa itu adalah murni dari rencana Tuhan. Jika ini murni rencana Tuhan, kita kembali lagi ke Alkitabiah. Kita baca di dalam Yohanes 13 ayat 2. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot akan Simon untuk mengkhianati dia. Di sini jelas bahwa iblis ini yang membisikkan untuk Yudas ini agar berkhianat kepada Yesus. Di Lukas 22 nomor 3, maka masuklah iblis ke dalam Yudas. Di Lukas 6 ayat 16, Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Jadi iblis ini telah memilih Yudas, atau iblis ini yang menghasut Yudas agar berkhianat kepada Yesus ini. Maka terjadilah penyaliban menurut dari orang Kristen. Tetapi di dalam Al-Quran, sebelum terjadi penyaliban ini, Nabi Isa alaihissalam atau Yesus ini telah diserupakan dan diselamatkan. Begitu poinnya Pak Momi. Ya, jika ini terus pertanyaanku yang paling besar kepada orang Kristen ini, kenapa buah dari penyaliban ini, kenapa buah dari hasutan iblis ini menjadi penebus dosa gitu loh, yang diimani? Jika Yesus benar-benar disalib, kenapa penyalibannya Yesus ini menjadi penebusan dosa, di mana iblis yang menghasut Yudas, di mana iblis yang masuk ke dalam diri Yudas agar mengkhianati Yesus, agar terjadi penyaliban. Itu saja. Coba Pak Momi bisa jelaskan enggak ini? Halo Pak Momi, atau Aletia lah yang busuk kali paknya. Naik dulu deh. Alah. Mana ini? Oh, pingsan dia. Mungkin dia jauh. Aletia naik. Sepertinya Aletia ini lagi jatuh lope ya.
dengan Bayu. Ternyata ya saudara-saudara terkasih, ada juga orang yang jatuh cinta kepada Bayu yang namanya Alethea. Jangan malu-malu Letia, biasa-biasa aja. Itu Bang Farid, ada pertanyaan di bawah. Bang Farid masih ingat aku kah? Siapa lagi nih janda ini? Juga binasa ini ya. Bayu Bang cintanya siapa ini? Letia. Bang Yuka, Bang Dalbo kah? Atau siapa kah? Perjelas. Jadi begini Bang Dalbo ya, ini kan berbicara tentang kebangkitan. Kalau berbicara tentang kebangkitan, tentu ada katanya dengan penyaliban kan Bang Dalbo ya, benar ya? Iya. Iya, gaskan. Yang ngadi-ngadi merujuk kepada penebusan dosa setelah Yesus mengalami kematian kemudian menjadi Tuhan plus menjadi penebus dosa waris. Ini jadi sekiranya peristiwa penyaliban Yesus tersebut maka adalah suatu hal yang bodoh menurut saya jika mempercayai suatu keselamatan kepada suatu cerita kabar kosong atau kabar burung tentang kisah penyaliban Yesus. Sebab menurut pemahaman saya sendiri menganggap penyaliban Yesus sangatlah meragukan. Kenapa meragukan? Pertama, penyaliban Yesus sama sekali tidak ada penyaksian dari murid-murid Yesus. Kenapa dikatakan seperti itu? Diterangkan di dalam Bible. Di Markus 26 nomor 56. Apa dikatakan di sana? Murid Yesus pada melarikan diri pada saat Yesus ditangkap. Nah itu Markus 26 nomor 56. Bahkan penulis Lukas mengatakan bahwa tulisannya bukan berdasarkan kesaksiannya sendiri secara langsung dengan mata kepala sendiri, tetapi melainkan tulisannya berasal dari penyelidikan dari berbagai sumber informasi, bukan hasil pengetahuan oleh Roh Kudus. Itu Lukas 1 nomor 3. Itu tulisan menurut Lukas itu kan. Nah gitu benar bos. Pelan-pelan aja dulu. Cicil. Oh cicil ya. Iya. Mommy. Bikin penasaran aja dulu. Mom. Sesuai fakta naik bang. Sesuai fakta. Mom. Mommy. Ayo kawan-kawan Kristen yang dibawa silakan naik, kasih dulu napas buatan Mumi ini. Bayu, Farid, karena Anda salah satu yang melawan dia berdialog, silakan Anda berikan napas buatan. Kayaknya di sawah tadi itu saya dengar. Kayak di sawah tadi. Ngapain dia di sawah ya? Sesuai fakta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambah rame nih kalau ada ini. Apa ini? Apa ini bang? Aletian dia imi saya terus itu tahu. Wow, jatuh cinta dia ya ternyata. Apa? Oh, kok ada foto saya di situ pula? Apa tuh? Bang. Kalau sesuai fakta sudah pakai akun ini berarti modenya mode menyerang. Bang, aku padamu. Dia katanya level mode ustad. barbar. Jadi saya bilang, itu Bang Bayu tuh ustad. Aku bilang gitu sama dia. Gak berani dia naik komal sini padahal. Biasanya kalau saya undang di roomnya Alek, langsung naik dia tuh, dikejarnya itu. Nggak berani karena dia takutnya ke saya. Di sini Allah dia duduk-duduk. Santai dia ada 3 dia di situ ya 3. Ada 3 hotel di Singa Allah. Begitu saya naik, hotelnya 2 lari. Termasuk Alethea ini. Dia jatuh cinta sebenarnya sama aku.
Iya. Cuma saya tolak dia. Karena jempolnya panjang. Mom, Mami, quick, Mom, Mami, Mami. Ya kasih napas buatan dulu Bang Farid. Harus kasih bibirnya gimana? Kasih nafas buatan. Iya, iya. Supaya bangkit lagi dia. Aduh, Mami. Ngomong dong, ngomong. Diskusi kita. Aduh. Aku laporkan kau ke Oh, ya polisi kau. silakan, laporkan. Udah tuh ingat tuh dia, Bo. Aku udah pegang Laporkan, CCTV-mu. silakan Aku laporkan. lapor kau. Lapor, CCTV sana, kau udah sana, kupegang. lapor sana. Aku lapor kau nih. kau. Lapor sana. Udah kupegang CCTV kau Iya, semua. pegang. Lapor Kau kantongin. mengatakan kau nggak menista kau. Iya, Hari-hari di mana saya menista? Udah kupegang CCTV kau. Iya, silakan lapor. Kapan? Lapor kau. Kapan Habis saya kau mau kain-kain dilapor, Tante? Penista kau. Iya, kapan aku Nipu dilapor, pendusta Tante? kau. Aku mau Dia dilapor, dengar aja. Tante. Lihat aja, ya. Iya, Beberapa hari ke Tante. depan pula CCTV-mu udah aku Gimana pegang ini semua. Tante ini? Ah. Kalau terbongkar nangis. udah aku pegang, Wah, rasain pengikutnya lo. aja Ya. 6 ekor. Rasain lo, udah aku lapor kau. Lapor kau aja. segera. Oh. CCTV-mu udah aku pegang kau. Biar Habis kamu rasa lo, ajarin. ya. Lihat aja, ya. Masih boleh tertawa kau sekarang kau, ya. Masih bisa tertawa kau. Kagak Nanti laris kau habis ya pakai baju babinya. orange kau, Sehingga ya. kamu Udah aku nangis pegang di CCTV saya. kau semuanya, ya. Aku udah aku pegang semuanya. Rasain aja lo nanti. Silakan Pak. Saya Rasain lo. malah lebih Udah aku pegang senang video-video kau. bongkar Rasain aja, ajaranmu. ya. Saya bongkar Biar tipu-tipuanmu. kau, saya bongkar kau identitas kau. Udah aku pegang semua video-video kau. Biar rasa kau, Saya biar tahu di rasa Kabupaten kau. Bone, Iya, Pak. udah aku pegang, biar Di rasa kau. Sulawesi Biar aku lapor Selatan kau. nggak Udah aku pegang perlu. video-video kau semua. Ya. Saya di Masih bisa Kabupaten tertawa Bone, kau sekarang kau. Sulawesi Rasain aja Selatan, nanti kau lapor suku kau. Bone, Rasain saja nanti Bugis berkulapor kau. Bone. Nah, kamu menista kau, menghujat Roh kau, Kudusnya ngamuk Persembahan. ini ternyata Kamu Roh berhujat Kudusnya. agama Kristen Turun kau, aja ya. kalau hanya mau kesurupan, dibawa aja ya. Saya selalu open camp. Nggak pernah takut, Pak. Let's Saya nggak pernah gentar. Iyalah, ngapain takut kalau benar. Saya nggak perlu lapor balik, Pak. Nggak perlu. Saya nggak pernah gentar. Memang kan dia itu penjual babi. Nah, sekiranya saya selalu menggaungkan, dia merugi. B2-nya kagak laku-laku. Maka gara-gara Dalbo ini aku jadi merugi. Itulah kadang ya Pak Darbo ya. Saya Konten ini menista. orang Saya konten kadang lebih paham nantang-nantang Bible dibandingkan lapor, ya kan? Kristen. Nangis. Menginginkan Dalbo dilapor, silakan. Nah, Pak. Makanya Pak, kalau tidur jangan terlalu miring. Ya. Dan sandingkan komal-komal muslim dengan komal-komal coten. Di mana yang menista? Oh, mau dilapor ke Yesus ya? Takut aku kalau ke Yesus.
Lanjut Ban Farid. Jangan mau gentar ya dengan ancaman-ancaman receh seperti itu. Gak ada takutnya, cuman itu yang nggak suka, itu yang kepanasan otot-ototnya Bang Dalbo. Ini yang saya hindarin, naik komal gitu modelnya. Aduh, parah kalian. Orang baca Bible, baca ayat, kamu katakan menista, menghujat. Bagaimana? Anda menganggap kita menghujat, kita nggak framing kok, nggak keluar dari koridor, apa yang tertulis yang dibacakan. Nggak kita membuat satu narasi ayat Bible itu, kita pada berada dalam koridor. Ya, apa yang dituliskan itu yang disampaikan. Cuman kalian aja yang salah menerima. Gitu. Mereka nggak tahu bahwa Dalbo ini pengepuloten apa ya, karena mau punah sudah. Saya di sini kembang biakkan supaya apa? Supaya ada mainan. Selamat datang di Kebetulan. Jadi ketika dibacakan ayat Bible yang mengarah pada pembenaran, kalian kepanasan. Malah menganggap itu tidak benar. Kalian asumsi. Di mana asumsinya? Kalau dikatakan Yesus ada utusan, mana pernah juga Yesus mengatakan sembahlah aku, karena akulah Tuhanmu. Cari dari Bible itu ada nggak kira-kira perintah Yesus untuk menyembah dirinya? Nggak ada. Apa itu kamu menghujat? Nggak. Kan kalau begitu Bible membenarkan, bukan cuman Yesus membenarkan, Bible juga membenarkan bahwa Yesus bukan Tuhan. Karena di dalam Bible tidak pernah menyatakan bahwa Yesus harus jadi bahan sesembahan. Nah itu saudaraku Kristen ya, kamu nggak pernah menghujat loh. Kami bacakan saya fakta yang tertulis di dalam Bible. Kami nggak pernah framing, nggak pernah asumsi. Justru Anda yang salah terima. Coba ini Bento. Selamat pagi Bento. Wassalamualaikum Bang Dalbo. Waalaikumsalam. Dari mana? Alhamdulillah. Baik. Morowali. Wow. Lanjut Ban Farid. Jadi teman-temannya geretakan seperti gitu, jangan pernah mundur satu langkah pun. Dalbo sudah lama di TikTok ini ya. Saya bergabung di Apologet, berdialog itu sekitar 7 tahun. Jadi ancaman-ancaman seperti itu sudah bertubi-tubi, ribuan malahan. Gak pernah gentar, gak pernah takut, karena kita berdiri di atas kebenaran. Terus abang buat VT ya? Ada VT abang? Artinya gambar-gambar VT? Artinya isi-isi VT-nya itu ada? Akun saya, akun kedua, akun ketiga ada VT semua. Oh. Di akun utama saya juga ada VT. Itu. Yang dia laporkan itu bukan konten akun, memang dia laporkan. Ketika saya naik, itu langsung report. Tidak lama saya bicara itu report. Biar dia punya orang lain. Betul. Saya juga laporannya seperti itu. Lucu aja. Dan alasannya tidak jelas. Kita banding, tidak diterima. saya di report dibanding, saya banding tidak terima. Gimana ceritanya itu? Parah. Banding Anda ditolak. Iya, banyak ditolak betul. Baru selesai sebentar ini yang satu ini. Ada parah betul ini TikTok. Takutnya memang kalau ada orang mereka di atas tuh, mereka memilah-milah. Saya lihat tuh akunnya Kristen aman-aman aja tuh akunnya Kristen tuh. Nggak ada yang pernah nggak ada yang pernah mengeluh bilang di report. Yang banyak mengeluh report yang akun-akun Islam. Iya, mana ada mereka? Tidak ada itu mereka mengeluh report. Kita aja yang mengeluh report nih. Begitu. Apa sebabnya kira-kira ya?
Saya tidak tahu juga. Itu akunnya Bang Jonathan Andar juga itu. Sebentar live, sebentar lagi. Makanya dia banyak juga akunnya. Nah itu yang masalah itu. Tapi saya jarang kerepot loh bang. Saya sendiri tuh 4 akun saya berapa 5, 6 jarang kerepot itu. Paling sekali itu pun lama Itu jadi lama. gimana caranya itu ya. Saya selalu Bang. Selalu kerepot. Ya bisa jadi juga Padahal sebenarnya kita di cuman bawah ini. apa? Jangan-jangan di TikTok memang produk konten ya, bisa jadi. Sebenarnya tanggapan di bawah ini kan, ya bisa jadi begitu. Saya 2 kali kemarin. Berapa hari itu gara-gara bahas Yahudi, sejarah Yahudi. Ya, Itu tampaknya TikTok ini ada kaitannya dengan Yahudi. Kapan bicara Yahudi kena report? Saya sudah 2 kali itu bicara Yahudi kena report. sensitif ya bang ya. Kayaknya saya emang kurang ngerti juga itu. Coba bicara Yahudi sini, tunggu pasti report tuh. Coba aja perhatikan. Saya sudah 2 kali, saya sudah coba. Pertama kali saya tidak percaya, kedua kali saya coba lagi, report lagi. Oh berarti ada yang tidak beres dengan Yahudi ini. Kan begitu. Laporannya menjadi kebencian. Memang anu pak, ini musimnya memang nih musim panas ya ini apa ya pergolakan di Timur Tengah ini kan. Mungkin sensitif karena dalam keadaan perselisihan yang semakin memanas gitu kan di Timur Tengah ini. Ya mungkin sensitif itu mungkin arahnya ke situ mungkin. Kalau menurut saya sih begitu mungkin. Makanya ada yang di bawah itu, gimana caranya tuh pakai TikTok anti banned? Di download ya sopornya atau gimana? Di Play Store? Nggak paham juga saya bang. Gimana caranya mengantisipasi? Itu pakai TikTok anti banned. Mungkin host tahu mungkin. Bagaimana caranya itu? Biasanya pakai bayar bang, biasanya. Kalau saya tahu Pak, nggak mungkin saya kemarin sama-sama. Kemarin kan kita sama-sama, 2 kali saya kena. Pakai TikTok anti banned saja. Bagaimana caranya? Tolong di taping itu diperjelas tuh. TikTok anti banned. Ya kalau made in Cina apa hubungannya Cina dengan Yahudi? Nah ini kita bicara Yahudi loh. Cara Yahudi ke report. Nah, TikTok betul made in Cina. Masalahnya yang kita bicara ini Yahudi loh. Takful Yahudi kan begitu. Coba bahas Yahudi cepat sekali tuh bang, udah sampai 5 menit bicara langsung ke report. Aneh juga saya sih. Saya coba nanti searching di Google itu TikTok anti banned, gimana caranya itu anti banned. Bagus itu. Berarti kalau kita pakai TikTok anti banned biar ribuan yang report nggak bisa, karena sudah ada antinya. Bang Dalbo. Oh, Bang Dalbo. Pak Dalbo. Bikin kopi itu. Ngopi lagi nih, jauh lagi di perangkat ini. Bang Dalbo. Bang Dalbo kuat matanya ini begadang apa. Saya ini baru bangun, Bang Dalbo sudah buka dari tadi. Bang Goto, Bang Bayu, saya mau izin dulu ya, ntar ya. Saya turun dulu sebentar. Ntar saya balik lagi. Bang Goto ya, Bang Bayu, makasih. Ya, ntar saya balik lagi, Bang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin penonton yang di bawah ada teman Kristen nih Bang Bayu ya, tidak ada teman Kristen yang di bawah kayaknya. Teman Islam semua ini. Kayaknya tidak ada. Karena tidak ada yang mau naik nih saya lihat, saya perhatikan. Jadi ini sudah akun saya keempat, 1, 2, 3, parah. Ya bisa jadi, Putin punah juga. Bisa jadi, tapi ini kan hari Senin memang Bang, hari kerja ini. Hari Senin ini. Kalau Jumat Sabtu Minggu biasanya kan rame tuh.
Tapi ini hari Senin, mungkin malam baru ramai kalau teman Kristen, atau sore lah gitu. Semalam di roomnya Bang Abuya banyak Kristen. Tapi Kristennya aduh parah semua. Kristen yang terlalu banyak retorika. Ya menafsirkan Bible-nya dengan akalnya sendiri. Baru saya dikatakan comot-comot ayat. Pas dia baca satu perikop tetap aja sama poinnya. Mana ada yang lebih parah lagi. Suruh baca saya Kejadian sampai Wahyu. Saya sudah berkali-kali baca Kejadian sampai Wahyu. Masalahnya kalau ditanya, ya abang baca ada Kejadian sampai Wahyu, tak anda taruh di mana? Bukan diskusi namanya. Begitu. Kalau di sebelah memang beda dengan kita bang ya. Kita ini murni memang dakwah. Kalau di sebelah banyakkan nyari koin, itu saya perhatikan di sebelah. Kalau mereka buka komal banyakkan nyari koin, saya perhatikan. Kemana Bung Farid? Turun Bang Dalbo. Tadi Bang Dalbo di sebelah. Kenapa Pak? Itu Bang Abuya tadi itu baru live lagi Bang Abuya sekarang itu baru live lagi tadi saya perhatikan. Saya baru bangun tidur saya buka ya sudah. Saya baru bangun tidur saya buka ya.